Hai semuanya, ini Harry Hoffman. Hari ini adalah minggu ketiga, hari kelima, dan kita akan membahas sudut profesional dari piramida peduli. Kita biasanya berpikir tentang sudut profesional, kesehatan mental, konseling, psikologi, psikiatri. Saya sudah membahas ini di minggu kedua, hari ketiga. Jadi hari ini saya ingin membahas bagian lain dari sudut profesional. Jadi jika Anda tertarik pada kesehatan mental dan konseling, silakan kembali ke minggu 2 hari ketiga. Profesional adalah orang-orang yang terlatih, berkualifikasi, terakreditasi, berlisensi, dan biasanya merupakan bagian dari serikat profesional atau asosiasi profesional. Butuh waktu lama untuk mencapai level tersebut. Jadi orang-orang menginvestasikan waktu dan uang untuk mencapai level itu, dan setelah mereka bergabung dengan asosiasi atau serikat terakreditasi, mereka perlu mempertahankan akreditasi mereka. Itu membutuhkan kredit pendidikan berkelanjutan, tahunan, pengawasan, dan waktu untuk mencapainya, tetapi sebagai imbalannya Anda mendapatkan kualitas yang baik. Jadi kita akan membahas sudut profesional. Sekarang mari kita mulai. Saat kita membahas secara profesional, saya ingin mulai dengan konsultan pendidikan. Saya lama bekerja dengan AERC, Asia Educational Resource Consortium. Ini berfokus pada keluarga misionaris yang mendidik anak-anak mereka di rumah, yang merupakan bagian dari kelompok belajar bersama homeschooling co-ops. Dia melakukan inkornek berfile di sekolah-sekolah lokal. Jadi AERC berfokus pada pengaruh-pengaruh ini dan pada kemajuan belajar serta menilai kesehatan emosional, kesehatan sosial, kesehatan spiritual, dan kemajuan akademik, dan juga menilai kesulitan belajar. Dan itu sangat berharga bagi banyak keluarga misionaris yang merasa tidak yakin tentang kemajuan belajar anak-anak mereka. Bayangkan Anda tinggal di pedesaan, Anda mendidik anak di rumah, dan Anda tidak tahu maksud Anda bila pekerjaan yang baik sebagai orang tua atau tidak. Jadi penilaian ini juga dikombinasikan dengan sesi pelatihan yang dilakukan IRC. Dan keluarga, para orang tua, dia akan mendapatkan tanggapan seperti, ya, Anda telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Nah, bagus sekali. Lakukan sedikit lebih banyak di sini, lakukan sedikit lebih sedikit di sini, tetapi secara keseluruhan Anda tepat sasaran. Dan itu memberikan rasa aman dan percaya diri dalam kemajuan homeschooling ini. Jadi sangat baik memiliki konsultan pendidikan sebagai profesional yang terlatih dalam hal ini dan mereka melakukan pekerjaan yang sangat baik. Area lain dari sudut pandang profesional adalah mediator konflik. Saya pikir ini adalah area dalam member care yang masih belum berkembang dan sekitar 5 tahun yang lalu saya menjadikan itu sebagai tugas saya untuk dilatih, dilisensikan, dan diakreditasi sebagai mediator konflik. Saya memilih yang survive di industri mediasi, yaitu Ritish Glazel. Dia orang Austria yang menulis banyak buku tentang mediasi dan berfokus pada area organisasi mediasi, bukan hanya mediasi keluarga domestik, tetapi juga mediasi dalam organisasi. Dan dia mengembangkan 9 langkah eskalasi konflik ini. Tetapi yang saya temukan adalah bahwa konflik biasanya dimulai dengan ketegangan, sedikit perdebatan, dan kemudian tim misi Kristen berdoa tentang hal itu. Mereka meminta pengampunan dan mereka melupakan dan berdamai sampai batas tertentu dan kemudian mereka melanjutkan hidup. Tetapi kemudian di kemudian hari terjadilah perang. Tiba-tiba Anda memiliki zona perang di dalam tim dan kemudian para pembantu tidak cukup terampil dan tidak cukup profesional untuk mengatasi ini. Anda membutuhkan mediator yang benar-benar profesional dan baik untuk masuk ke zona perang ini. Dan saya telah melihat banyak sekali tim yang berada dalam perang. Jadi saya pikir saya percaya misi membutuhkan lebih banyak mediator yang benar-benar profesional untuk masuk dan membantu tim menyelesaikan masalah karena dalam perang ada hanya pecundang yang membawa saya ke peran lain dari sudut pandang profesional, yaitu profesional pengembangan organisasi di industri bisnis. Mereka membayar dan menginvestasikan banyak uang untuk konsultan profesional agar masuk ke misi perusahaan, kontak Kristen. Kita jarang melakukan ini karena agak mahal dan kita memiliki Tuhan dan Roh Kudus. Jadi seharusnya itu berhasil. Tapi ada pepatah, dokter yang baik mengobati penyakitnya, sementara dokter yang hebat mengobati pasiennya, seluruh pribadinya. Dokter yang baik mengobati penyakitnya, dokter yang hebat mengobati pasiennya, seluruh pribadinya, dan seringkali memang begitu.
Itulah yang dibutuhkan dalam tim misi dan organisasi. Ada berbagai penyakit yang muncul. Masalahnya bukan terletak pada organisasi yang disfungsional, tim yang disfungsional, dan pengaruh kepemimpinan yang buruk. Jadi, untuk memberi Anda beberapa contoh, misalnya, kepemimpinan organisasi berada di Eropa sementara, tim yang mengimplementasikan keputusan berada di Kamboja, dan Anda hanya memiliki kontak virtual, mungkin kunjungan setahun sekali, dan tim di Kamboja merasa kepemimpinan di Eropa tidak dapat terhubung dengan kehidupan sehari-hari. Itu sering terjadi karena para pembuat keputusan tidak berada di lapangan. Masalah lain yang sering terjadi adalah jarak kekuasaan. Pendekatan kepemimpinan Barat atau Eropa adalah hierarki datar, tim inklusif, dan meminta semua orang untuk bertanya apa pendapat Anda, bagaimana Anda akan memimpin, meminta masukan, dan sebagainya. Itu adalah kelemahan dalam budaya jarak kekuasaan, yaitu kepemimpinan yang lemah. Budaya jarak kekuasaan adalah ini pemimpinnya, ini pengikutnya. Anda harus membuat keputusan sebagai pemimpin, Anda harus kuat sebagai pemimpin dan memberitahu staf Anda apa langkah selanjutnya dan bagaimana bergerak maju dalam tim multikultural. Itu sangat penting dan dimulai dengan sedikit ketegangan, tetapi dapat tumbuh dan memengaruhi seluruh organisasi hingga menjadi lumpuh. Sangat sulit. Jadi Anda dapat memperlakukannya sebagai masalah jarak kekuasaan, sebagai gejala, tetapi sebenarnya dokter yang hebat harus merawat pasien secara menyeluruh. Jika Anda mengingat kembali minggu kedua, hari kedua, kita berbicara tentang 7K dalam member care dan bagian darinya adalah struktur dan perawatan gembala. Dan saya pikir mediasi konflik serta pengembangan organisasi berkaitan dengan sudut pandang profesional, memberikan masukan kepada gembala dan memberikan masukan kepada struktur, dan itu bisa sangat ampuh dan hampir tidak ada di dunia misi. Jadi jika Anda bekerja di bidang itu, lakukanlah dan beritahu saya bagaimana saya dapat mendorong dan mendukung Anda. Dan bidang profesional terakhir yang ingin saya bahas adalah perawatan krisis. Kita semakin banyak memiliki orang-orang dalam member care yang fokus pada perawatan psikososial. Saya sudah membagikannya, tetapi kita tidak benar-benar memiliki siapapun yang fokus pada manajemen krisis. Saya masih ingat di Thailand, saya terlibat dalam proses setelah kecelakaan dan ada orang pendukung psikososial dan ada orang pendukung manajemen krisis yang berurusan dengan asuransi, kedutaan, media, pemakaman, delik mila. Jadi ini sangat penting. Bidang perawatan krisis lainnya adalah bidang negosiasi, Sandra. Anda membutuhkan orang-orang profesional yang sangat baik dengan banyak pengalaman untuk melatih tim misionaris di bidang itu. Saya tahu juga bahwa gereja Korea telah dilatih dan mereka mendirikan serta memulai pelayanan mereka sendiri dalam perawatan krisis profesional dan termasuk negosiasi, Sandra. Dan ini sangat berharga dan kita membutuhkan layanan profesional semacam ini di dunia misionaris. Jadi untuk meringkas semua ini lagi, kita memiliki sudut pandang profesional. Mereka biasanya berlisensi, terlatih dengan baik, berada dalam struktur akuntabilitas dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Mereka tunduk pada pedoman etika dan hukum tertentu dan mereka menganggap pekerjaan mereka sangat serius, profesi mereka sangat serius. Maaf jika saya tidak menyebutkan profesi Anda hari ini, tetapi saya ingin berterima kasih kepada Anda semua yang bersedia menawarkan layanan Anda di sudut pandang profesional kepada komunitas misionaris. Komunitas misionaris tidak akan seperti sekarang ini tanpa dukungan profesional. Terima kasih banyak. Masih banyak jalan yang harus ditempuh. Kita masih memiliki banyak kesenjangan dan kebutuhan di sana, dan saya hanya menyoroti beberapa hari ini. Jadi jika Anda merasa terpanggil untuk mendukung komunitas misi dari sudut pandang profesional, lakukanlah. Lakukanlah, terima kasih banyak. Besok kita akan membahas kepedulian diri dan hubungan Anda dengan Tuhan di Pusat Piramida Peduli. Dan saya berharap dapat bertemu Anda besok. Sampai jumpa.